Pasalnya pembantu ini sering mendengarkan suara-suara aneh di loteng rumah keluarga Gruber. Assalamualaikum all-crimers semuanya. Kembali bersama Vicky Nirlando di sini, di channel yang akan membahas tuntas kasus-kasus misteri di dunia kriminal yang ada di seluruh dunia. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa secara brutal yang terjadi pada tahun 1922 di sebuah peternakan yang bernama Hinterkaifeck di perkampungan kecil 70 km sebelah utara kota Munich, Jerman. Peristiwa ini mengakibatkan seluruh penghuni rumah yang berjumlah 6 orang ditemukan tidak bernyawa di peternakan tersebut dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sebenarnya kasus Hinterkaifeck ini unik ya. Mulai dari latar belakang, kronologi, sampai kepada pelakunya. Menarik perhatian banyak orang. Sehingga bermunculanlah teori-teori konspirasi dan spekulasi yang berkembang seiring berjalannya waktu hingga hari ini. Lalu bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Bagaimana kronologinya dan siapa pelakunya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kasus Hinterkaifeck. Hinterkaifeck adalah sebuah peternakan dan pertanian yang terletak di daerah Bayern, Jerman. Lebih tepatnya, peternakan ini terletak di desa Grobern yang merupakan bagian dari kota madya Weidhofen di Bayern, Jerman. Jadi di desa Grobern ini memang ada beberapa lahan peternakan yang dimana orang-orang di sana terbiasa memberikan nama kepada peternakan yang mereka kelola. Namun gua nggak dapat data nih tentang peternakan lain di desa ini dikarenakan informasi sejarah tentang desa kecil ini pada saat itu tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, orang-orang di desa Grobern ini antara peternakan dan pertanian biasanya terletak di satu lokasi dan dikerjakan oleh orang yang sama. Nah, di lahan peternakan Hinterkaifeck inilah tinggal sebuah keluarga yang bernama keluarga Gruber yang terdiri dari 5 orang dan seorang pembantu rumah tangga. Keenam orang tersebut yang pertama adalah Andreas Gruber yang berumur 63 tahun. Yang kedua adalah istrinya Cecilia Gruber yang berumur 72 tahun. Yang ketiga adalah putri mereka yang merupakan seorang janda yang bernama Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun. Kemudian Victoria ini memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Cecilia berumur 7 tahun dan anak kedua bernama Joseph berumur 2 tahun. Dan mereka juga memiliki seorang pembantu yang bernama Maria Baumgartner yang berumur 44 tahun. Jadi total penghuni peternakan ini berjumlah 6 orang. Nah, di peternakan Hinterkaifeck ini, keluarga Gruber memelihara sapi, babi, ayam, kuda, dan beberapa hewan ternak lainnya. Nah, di samping itu selain beternak, keluarga ini juga mengelola ladang dan berkebun sayur-sayuran. Nah, kebetulan pemilik dari peternakan ini adalah Victoria Gabriel yang merupakan anak dari Andreas Gruber. Andreas, Cecilia, dan anaknya Victoria mengelola peternakan dan kebun. Sedangkan pembantunya yang bernama Maria mengurus rumah dan kedua anak Victoria yang bernama Cecilia dan Joseph. Nah, sebelum masuk ke cerita inti, kita mundur dulu ke waktu 6 bulan sebelum pembantaian ini terjadi. Kok jauh banget ya, sampai 6 bulan sebelumnya? Ini dia, keanehan sebelum kejadian. Ternyata 6 bulan sebelum peristiwa itu terjadi, ada seorang pembantu keluarga Gruber yang tidak disebutkan namanya, menyatakan berhenti dari pekerjaannya sebagai pembantu dikarenakan sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Dia menyebutkan bahwa peternakan tempat dia bekerja itu ada hantunya. Pasalnya pembantu ini sering mendengarkan suara-suara aneh di loteng rumah keluarga Gruber. Suara aneh itu kayak ada orang yang berjalan di atas loteng, terus ada suara batuk-batuk, dan kayak ada suara orang baca koran di loteng itu. Dan pembantu ini pun merasa selalu diawasi oleh suatu sosok yang ada di rumah itu. Namun ketika dicek di atas loteng, malah nggak ada apa-apa. Aneh kan? Inilah yang menyebabkan pembantu itu resign karena ketakutan, yang kemudian digantikan oleh pembantu lain yang bernama Maria Baumgartner. Nah, mulanya nih, keluarga Gruber nggak percaya dengan perkataan pembantunya yang mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Sampai mereka mendengar sendiri. Mulai dari keluarnya pembantu itu, sampai detik-detik kejadian tragis ini pun, suara-suara di loteng itu semakin intens terdengar. Tapi ketika Gruber memeriksa loteng mereka, tetap tidak ditemukan apa-apa. Ini setan apa gitu kan? Sampai-sampai nih ya, keluarga ini yakin bahwa yang tinggal di rumah ini bukan hanya mereka berenam, melainkan ada orang ketujuh yang secara misterius hidup bersama mereka di sisi-sisi rumah yang mereka nggak sadar gitu. Loh, kok mereka bisa seyakin itu? Jadi begini kejadiannya. Nah, ternyata beberapa hari sebelum peristiwa pembantaian terjadi, Andreas Gruber pernah mengadu kepada tetangganya tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. Yang pertama, dia menemukan sebuah surat kabar di pekarangan rumahnya. Yang surat kabar itu berasal dari kota Munich. Padahal di desa tersebut tidak ada seorang pun yang diketahui berlangganan surat kabar tersebut. Yang kedua, Andreas Gruber ini juga mengadukan kepada tetangganya bahwa dia menemukan jejak kaki manusia di salju segar yang mengarah
mengarah dari hutan ke ruang pintu mesin pertanian, yang dimana pintu ruang mesin tersebut kuncinya rusak. Jadi ruang mesin itu ada pintu yang menghadap ke arah hutan, dan Andreas Gruber ini yakin bahwa ada orang yang memasuki gudang lewat pintu itu. Akan tetapi ketika diperiksa, tetap nggak ada orang. Yang ketiga, Andreas juga mengadukan bahwa dia dan keluarganya semakin sering mendengarkan suara langkah kaki di loteng rumahnya. Tapi yang aneh adalah ketika tetangga itu menawarkan bantuan untuk sama-sama mengecek loteng tersebut, Andreas Gruber malah nggak mau. Aneh kan? Dan yang terakhir ini nih, seorang teman sekolahnya Cecilia yang berumur 7 tahun mengatakan bahwa Cecilia bercerita kepadanya bahwa pada Kamis malam, Victoria ibunya sempat bertengkar hebat dengan seseorang dan meninggalkan peternakan pada malam itu. Dan beberapa jam kemudian, ibunya ditemukan di dalam hutan. Nah, cerita anak kecil inilah yang kemudian nantinya memunculkan dugaan kuat kepada salah seorang tersangka dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Kita lanjut ceritanya. Pada sore hari, tepatnya di hari Jumat, tanggal 31 Maret 1922, adik dari Maria Baumgartner, pembantu keluarga Gruber tadi, mengunjungi kakaknya di peternakan Hinterkaifeck. Nah, kunjungannya itu nggak begitu lama. Paling hanya sekedar menanyakan kabar kakaknya dan ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian dia pun pulang. Nah, pada hari Jumat itu adalah hari terakhir keluarga Gruber tampak beraktivitas di peternakan. Dan setelah hari Jumat itu, peternakan Hinterkaifeck ini memang tampak sangat sunyi dan tidak ada satupun manusia yang beraktivitas di luar ruangan. Nggak ada tuh orang yang tampak merawat hewan dan tanaman. Nggak ada suara gonggongan anjing. Nggak ada suara anak-anak. Pokoknya sepi lah. Dan ini juga yang membuat para tetangga itu penasaran. Kok kayak nggak ada orang? Kemana ya? Padahal kemarin masih ada. Akan tetapi rasa penasaran mereka itu sempat hilang. Dikarenakan dari arah dapur dan perapian tampak asap yang mengepul, yang menandakan bahwa ada aktivitas di rumah tersebut. Jadi mereka mengira pasti ada orangnya, entah sakit atau apa ya kan. Dan setelah itu mereka tidak menaruh kecurigaan. Begitupun hari-hari berikutnya. Asap di dapur dan perapian itu tetap ada. Sehingga para tetangga semakin kuat berspekulasi bahwa keluarga Gruber itu pada sakit. Dan pada hari itu juga, yaitu Sabtu pada tanggal 1 April 1922, ada 2 orang penjual kopi yang bernama Hans dan Edward datang ke peternakan Hinterkaifeck untuk mengambil pesanan mereka. Di sini nggak tahu apa yang mereka pesan. Yang jelas keluarga Gruber ini juga dikenal menjual hasil peternakan dan pertanian mereka kepada penduduk setempat. Nah, si Hans dan Edward ini ngetuk-ngetuk pintu dan jendela. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Karena penasaran kan? Mereka keliling tuh mengitari halaman dan tetap tidak menemukan siapapun. Akan tetapi mereka melihat pintu rumah mesin Pak Gruber ini pun terbuka. Nah, karena merasa nggak ada orang, mereka berdua pun akhirnya pergi. Nah, keadaan rumah dan peternakan yang sepi seperti itu berlangsung selama 4 hari. Semenjak keluarga Gruber ini terakhir tampak pada hari Jumat 31 Maret 1922. Dan para tetangga ini pun melihat bahwa surat-surat di kotak pos keluarga Gruber sudah menumpuk dan tidak ada seorang pun yang mengambil surat-surat tersebut. Barulah kemudian di hari Selasa tanggal 4 April 1922, ada nih seorang mekanik lokal yang bernama Albert Hofner datang ke peternakan Hinterkaifeck untuk memperbaiki mesin pertanian. Karena beberapa hari sebelumnya, keluarga Gruber ini sempat meminta kepadanya untuk memperbaiki mesin pertanian mereka. Nah, setelah sampai di peternakan, si Albert ini malah tidak menemukan seorang pun di peternakan tersebut. Dan dia hanya mendengar suara hewan ternak dan anjing yang berada di dalam kandang. Ditunggulah oleh si Albert kan selama kurang lebih 1 jam. Nah, karena pintu ruang mesin itu terbuka, Albert ini langsung memutuskan untuk masuk dan memperbaiki mesin yang rusak. Lama Albert memperbaiki mesin tersebut dan dia mengatakan bahwa dia berada di ruang mesin itu selama 4,5 jam. Sampai pekerjaan tersebut beres, Albert tetap tidak menemukan adanya aktivitas manusia dari dalam rumah dan peternakan. Nah, tidak beberapa lama setelah Albert pulang, ada seorang tetangganya yang bernama Lawrence Leighton Bowers. Ingat ya namanya, karena ini penting nanti nih. Yang dimana Lawrence ini memang dari awal menaruh kecurigaan kepada keluarga Gruber yang tidak terlihat selama beberapa hari. Kemudian Lawrence ini pun mengutus putranya yang bernama Johann dan anak tirinya yang bernama Joseph untuk datang ke Hinterkaifeck dan mencoba menghubungi keluarga Gruber dan menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kehidupan manusia di rumah dan peternakan itu. Kemudian dilaporkanlah kepada ayah mereka, Lawrence tadi kan. Nah, mendengar itu Lawrence bilang nih, ini pasti ada nggak beres nih. Lebih baik kita dobrak aja rumahnya yuk. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan orang-orang di rumah itu. Lalu Lawrence ini pun mengajak kedua tetangganya untuk mendobrak rumah Gruber yang letaknya di area peternakan Hinterkaifeck. Nah, ketika datang, mereka melihat semua pintu dan jendela itu terkunci, yang pada akhirnya mereka bertiga memutuskan masuk lewat gudang. Dikarenakan memang area gudang inilah yang paling mudah untuk dimasuki. Dan dari gudang ini ada sebuah lorong kecil menuju ke rumah. Dan betapa terkejutnya mereka menyaksikan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak ingin lihat dari keadaan
keadaan keluarga Gruber. Ketika mereka memasuki gudang, di sanalah mereka melihat 4 orang yang sudah terbujur kaku dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di bawah papan yang ditutupi jerami, para tetangganya ini menemukan penghuni rumah, dan mereka bertiga ini pun segera mengenali orang-orang itu. Dan ternyata 4 orang tersebut adalah Andreas Gruber, kemudian istrinya Sazilia Gruber, kemudian putri mereka Victoria Gabriel Gruber, dan putri pertamanya yang bernama Cecilia. Nah, kondisi mereka ini sangat mengenaskan. Mereka terlihat mengalami pendarahan yang parah di bagian kepala, dan tengkorak yang rusak, serta wajah yang hancur. Cecilia tua terdapat tanda pencekikan di lehernya, sedangkan Cecilia muda yang malang ditemukan dengan kondisi bagian rambutnya kayak tercabut dengan paksa, dan dia ditemukan masih hidup dan terbaring kesakitan sebelum pada akhirnya nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah, dan Cecilia kecil meninggal di depan para tetangganya. Karena keberadaan Joseph belum ditemukan, mereka pun memutuskan untuk memeriksa seluruh bagian rumah. Kemudian Lawrence melewati sebuah lorong yang menghubungkan dari gudang ke rumah. Lalu setelah masuk ke dalam rumah, Lawrence pun menuju ke ruang tamu dan membukakan kunci rumah dari dalam, lalu membiarkan 2 pria lainnya masuk. Nah, ketika mereka memeriksa kamar-kamar itu, di salah satu kamar mereka menemukan Maria Baumgartner bersama dengan anak laki-laki Victoria yang bernama Joseph, dan keduanya terbaring tak bernyawa di kamar tidur tersebut. Dan dari sana jelas terlihat bahwa kematian mereka disebabkan pukulan keras di daerah kepala. Penyelidikan polisi. Nah, sebelum pihak kepolisian datang, para tetangga Gruber ini sudah memenuhi rumah. Karena pada waktu itu, pedesaan pada umumnya, berita tentang kematian itu dengan cepat menyebar. Apalagi ini adalah berita kematian yang mengerikan. Nah, celakanya para tetangga ini telah melakukan hal-hal yang mengganggu dan menghambat penyelidikan polisi waktu itu. Kayak contohnya nih ya, sebelum polisi datang, mereka sudah berjalan-jalan di sekitar TKP, menyodok-nyodok mayat, memindahkan mayat, dan mengambil serta menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar, yang kemungkinan bisa menjadi barang bukti dari penyelidikan polisi. Tidak hanya itu, ada yang lebih konyol lagi. Tetangga-tetangga laknat ini malah masak-masak di rumah keluarga Gruber. Absurd banget ya. Ini satu keluarga dibantai. Tetangga-tetangganya malah kayak pesta makan. Baru ketika pihak kepolisian datang, para tetangga itu kemudian barulah diusir oleh polisi karena dianggap mengganggu penyelidikan. Hal inilah yang membuat kasus ini semakin sulit untuk dipecahkan. Karena memang barang-barang bukti yang berserakan di tempat tersebut banyak yang diambil, hancur, dan berpindah tempat. Namun kepolisian tidak kehabisan akal dalam penyelidikan ini. Di hari pertama, mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa tragedi pembantaian ini terjadi pada Jumat malam pada tanggal 31 Maret 1922. Dan ini didapatkan dari persaksian adiknya Maria yang datang ke peternakan itu pada hari Jumatnya. Maria ini pembantunya Gruber ya. Dan setelah hari itu, keluarga Gruber tidak lagi tampak beraktivitas. Nah, awalnya polisi ini mengira bahwa motif kejahatan itu adalah perampokan. Tapi, ketika penyelidik dengan mudah menemukan persediaan uang keluarga Gruber, mereka menyadari bahwa alasan pembunuhan itu pasti sesuatu yang lain. Lalu pihak kepolisian juga menemukan bahwa para korban ini ditarik satu persatu untuk masuk ke dalam gudang dan dibantai di tempat tersebut. Sampai akhirnya setelah membunuh 4 orang, barulah pelaku ini menuju kamar Maria dan membunuh Maria serta anak Victoria yang bernama Joseph. Dugaan yang kedua adalah mereka menemukan bahwa setelah pembantaian pada hari Jumat malam itu, si pelaku malah tinggal di area peternakan itu setidaknya selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Sebelum pada akhirnya hari Selasa, mayat-mayat keluarga Gruber itu ditemukan oleh para tetangga. Loh, kok mereka bisa tahu ya pelaku itu tinggal selama 3 hari di rumah keluarga Gruber? Ternyata ini berdasarkan persaksian para tetangganya Gruber. Kalian masih ingat kan? Para tetangga itu melihat asap yang mengepul di dapur dan perapian rumah tersebut pada hari setelah tragedi itu, yaitu hari Sabtu sampai hari Seninnya. Selain itu, menurut bukti yang didapatkan, pelaku ini telah memberi makan ternak dan memasak makanan pasca tanggal pembunuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa si pelaku ini tinggal bersama keluarga Gruber yang sudah meninggal itu selama setidaknya 3 hari setelah hari pembantaian. Dari seorang dokter yang bernama Dr. Johann Baptist yang melakukan otopsi mayat sehari setelah ditemukan, beliau menyimpulkan bahwa kemungkinan senjata yang digunakan oleh pelaku dapat berupa cangkul, kapak, ataupun linggis. Hal ini dapat diketahui melalui luka korban dan tampak bekas luka di wajah korban akibat pukulan menggunakan senjata-senjata itu. Skandal keluarga Gruber.
Nah, kawan-kawan semua, di masa penyelidikan polisi sembari mencari bukti, pihak kepolisian sempat mendengar desas-desus adanya skandal besar yang terjadi di keluarga Gruber ini. Dikabarkan bahwa beberapa orang telah melaporkan si kakek, yakni Andreas Gruber, dan anaknya yang bernama Victoria telah melakukan hubungan incest. Nah, FYI, incest itu adalah hubungan antara keluarga kandung, yang dalam hal ini dilakukan oleh Andreas Gruber dan anaknya yang bernama Victoria. Nah, orang-orang ini menduga kuat bahwa dari hubungan incest inilah lahir anak pertama Victoria yang bernama Sazilia. Akan tetapi Victoria menyangkal tuduhan tersebut dan mencoba meyakinkan orang-orang bahwa ayah dari anaknya adalah Carl Gabriel, yaitu suaminya yang telah meninggal pada Perang Dunia Pertama. Nah, Carl ini meninggalkan Victoria di saat Victoria mengandung janinnya Sazilia. Dan dalam sebuah wawancara, ada seorang saksi yang berspekulasi bahwa Carl Gabriel pergi dari rumah diakibatkan oleh perselingkuhan antara Victoria dengan ayahnya tadi. Dan Carl pada saat itu tidak langsung berangkat perang, melainkan tinggal dulu bersama orang tuanya untuk menenangkan diri beberapa lama, kemudian barulah berangkat berperang. Hal ini gue ceritain ke lu semuanya, karena hal ini nantinya berkaitan erat dengan pengungkapan tersangka pada kasus ini. Nah, kita kembali ke penyelidikan polisi. Ada beberapa saksi yang melaporkan bahwa mereka sempat melihat seorang pria misterius yang berkeliaran di peternakan Hinterkaifeck, dan mereka percaya bahwa itu adalah pelakunya. Kemudian ada seorang warga yang melewati peternakan Hinterkaifeck sehari setelah pembunuhan itu. Dia berpapasan dengan seorang pria yang membawa lentera di sana. Namun karena silau, dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Pada malam setelah kejahatan tersebut, 3 hari sebelum mayat ditemukan, ada seorang pengrajin yang bernama Michael Pokel kebetulan melintasi peternakan Hinterkaifeck. Dia melihat bahwa oven telah dipanaskan oleh seseorang, akan tetapi Michael ini terburu-buru melanjutkan perjalanannya. Pokel juga mencium bahwa asap dari perapian itu memiliki bau yang menjijikan. Entah apa yang dibakar oleh pelaku itu, sehingga mengeluarkan bau yang mengerikan. Nah, pada tanggal 1 April pukul 3 pagi, ada seorang tukang daging yang bernama Simon melintasi peternakan Hinterkaifeck untuk pulang ke rumahnya. Dan dia melihat 2 sosok misterius di tepi hutan. Ketika 2 orang itu melihat Simon, mereka pun berbalik sehingga wajah mereka tidak tampak. Belakangan ketika dia mendengar pembunuhan Hinterkaifeck, dia berpikir bahwa mungkin saja 2 orang tadi itu terlibat. Siapa pelakunya? Nah, sebenarnya polisi sudah menetapkan lebih dari 100 tersangka, yang pada akhirnya mengerucut menjadi 8 tersangka berdasarkan kesaksian para tetangga Gruber di sekitar peternakan Hinterkaifeck. Di sini kita tidak akan membahas semuanya ya. Namun setidaknya ada 3 tersangka yang menurut para saksi dan penyelidikan kepolisian yang paling dekat dengan tuduhan sebagai pelaku pembantaian pada kasus ini. Yang pertama, Lawrence Clayton Bauer. Lo masih ingat kan dengan Lawrence ini? Dia adalah seorang tetangga yang memprakarsai pencarian keluarga Gruber di Hinterkaifeck bersama dengan 2 tetangganya. Nah, pada tahun 1931, polisi mewawancarai Lawrence selama penyelidikan ulang mereka. Menurut wawancara itu, Lawrence mengaku bahwa dia dan Victoria mulai menjalin hubungan, bahkan sempat beberapa kali tidur bersama. Lawrence juga mengaku bahwa dia ingin menikahi Victoria. Namun ketika Victoria memberitahu bahwa dia hamil, Lawrence meragukan bahwa dia adalah ayah dari anak tersebut. Dikarenakan pada saat itu masih terdengar desas-desus adanya perselingkuhan antara Victoria dengan ayahnya. Nah, Lawrence ini sempat ingin mengajukan pengaduan ke kepolisian terhadap Andreas Gruber dan Victoria karena kasus hubungan incest. Tetapi ketika Victoria memohon kepadanya dengan berlinang air mata untuk menerima anaknya sebagai anak kandung, Lawrence setuju dan membatalkan niatnya untuk mengajukan pengaduan. Meskipun Lawrence tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut, tapi Lawrence sudah menganggap si Joseph ini, alias anak Victoria yang paling kecil, sebagai anak kandungnya sendiri. Nah, atas cerita itu, polisi menyatakan bahwa Lawrence ini tidak bersalah. Tersangka kedua, Carl Gabriel. Nah, Carl Gabriel ini adalah suami dari Victoria Gabriel yang janda itu. Dia dilaporkan terbunuh pada bulan Desember 1914. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setelah pembunuhan Hinterkaifeck ini, orang-orang mulai berspekulasi, apakah Carl ini benar-benar tewas di dalam perang? Nah, Victoria mengandung dan melahirkan putranya Joseph saat Carl ini tidak ada. Nah, Joseph ini dikabarkan adalah anak laki-laki dari hubungan incest antara Victoria dengan ayahnya tadi, yang didokumentasikan di pengadilan. Andreas Gruber ini kedapatan memperkaos putrinya, dan pengadilan memvonis mereka berdua melakukan incest. Nah, beberapa orang berteori bahwa Carl Gabriel kembali ke rumah Gruber untuk membalas dendam karena tidak percaya bahwa dia adalah ayah dari Sazilia. Namun ketika penyelidik berbicara dengan beberapa tentara yang melihat langsung jasad Carl dengan mata kepala mereka sendiri, para penyelidik memutuskan untuk berhenti menyelidiki Carl Gabriel ini. Namun teori yang menyatakan Carl adalah pelakunya naik lagi ketika Perang Dunia Kedua, ketika beberapa tahanan Jerman mengaku
Mereka telah melihat Karl Gabriel berada di Rusia dan terlihat mengenakan seragam tentara Soviet. Yang terakhir adalah Karl S. dan Andreas S. Nah, pada tahun 1971, seorang wanita yang bernama Teresa menulis surat dan mengutip suatu peristiwa di masa mudanya. Pada usia 12 tahun dia menyaksikan ibunya menerima kunjungan dari temannya. Nah, temannya ini adalah ibu dari saudara laki-laki Karl S. dan Andreas S. Nah, wanita tersebut mengklaim bahwa anaknya adalah dua pembunuh Hinterkaifeck. Lalu ibu ini mengatakan, Andreas menyesal karena dia kehilangan pisau lipatnya. Dan faktanya, ketika peternakan itu dibongkar pada tahun 1923, ditemukan sebuah pisau saku. Namun pisau itu bisa saja dengan mudah menjadi milik salah satu korban pembunuhan. Dan pada akhirnya, sampai pada hari ini, pelaku dari pembantaian Hinterkaifeck ini tidak pernah terungkap.